Hai, selamat datang di Sekitar Teknologi, akun YouTube channel vlog yang baru gue mulai. Jadi gue Cernenko dari channel YouTube di Sekitar Teknologi, dan pada vlog yang pertama ini gue bakal bahas tentang Tableau. Mungkin beberapa dari teman-teman ada yang udah familiar dengan Tableau. Biasanya sih ya mereka yang udah kerja sebagai full time di perusahaan atau di startup gitu ya. Tableau itu merupakan data visualization tools yang sangat menurut gue gampang dipakai, kemudian UI UX-nya juga bagus, dan ya intinya adalah lu nggak perlu tahu banyak keterampilan teknis ya. Yang penting lu dikasih Excel atau dikasih data, lu langsung bisa mengolahnya. Tableau ini kan tools buat menganalisis data ya, atau untuk membuat visualisasi dari sebuah data. Bayangin kalau misalnya kita punya data dalam format Excel terus ada banyak baris, misalnya kayak puluhan ribu atau ratusan ribu baris. Nah, tentu kita kan nggak mungkin bacain row demi row satu persatu kan. Itu sebabnya kenapa kita mesti pakai data visualization tools untuk membaca nih data ini mau ngomong apa sama kita, buat kita tuh insight apa yang bisa kita dapat. Dengan menggunakan data visualization tools seperti Tableau, seperti Google Data Studio, seperti ClickView, kita bakal butuh banyak data dan aplikasinya mesti powerful banget untuk mengolah atau mendigest banyak data. Tableau-nya ini gue udah buka, gue pakai Tableau trial ya. Di paling atas kiri ada tulisan Tableau license expires in 13 days ya. Kemudian di sini bagian kiri ini ada menu-menu yang bisa kita pakai untuk menghubungkan Tableau dengan data. Jadi sebelum kita membuat atau menganalisis data, kita mesti menghubungkan datanya dulu nih dengan Tableau, sehingga nanti visualisasi yang bisa kita buat itu berdasarkan data dan menggambarkan apa yang data pengen bilang ke kita. Jadi satu hal kenapa gue merekomendasikan Tableau adalah karena dia itu integration friendly gitu. Jadi maksudnya adalah kita bisa connect ke banyak feature atau platform. Di sini ada Tableau server, kita bisa ngambil data dari Tableau server. Even kita juga bisa ngambil data dari file gitu ya, seperti Microsoft Excel, kemudian dari file Notepad atau file JSON atau Microsoft Access, PDF, dan banyak lagi nih. Kita bisa baca data dari file yang ada dan tersedia di laptop kita. Atau mungkin di beberapa perusahaan udah menggunakan kayak Microsoft SQL Server atau MySQL atau Oracle atau Amazon Redshift, dan banyak lagi sih. Jadi emang kita tuh nggak perlu ribet buat konekin data aja, hanya dengan beberapa klik. Nah, kita udah bisa menghubungkan data dengan Tableau. Nah, sebagai contoh ini gue mau pakai di sini ada save data source, sample superstore. Ini adalah file Excel yang udah disediakan oleh Tableau, sehingga kita bisa bereksplorasi dan membuat visualisasi lucu-lucu nih kayak gini nih. Nih kelihatan kan yang di bawah. Nah, jadi buat vlog pertama ini gue bakal pakai data source yang paling common dulu buat digunakan, sehingga teman-teman bisa latihan langsung dan bisa berinteraksi langsung dengan Tableau. Oke, nah ini udah kebuka nih dashboard Tableau kita, atau Workdesk atau apapun lah namanya. Jadi ini kalau kita lihat kayak ada banyak kontrol ya, yang mungkin beberapa teman-teman belum familiar. Jadi ini saya bakal jelasin dulu dari secara dasar ya, sebelum kita nanti bakal menganalisis atau membuat visualization. Jadi di paling atas ini ada menu bar, ada file, data, kemudian ada worksheet, ada dashboard juga, ada story, ada analisis, kemudian ada map, ada format, ada server, ada window, ada help. Buat yang kali ini gue nggak tahu sih, gue kayak kepikiran gue nggak bakal jelasin semuanya satu-satu, karena gue juga nggak bakal so far gue belum tentu pakai semuanya. Jadi untuk saat ini gue bakal share dulu secara big picture-nya seperti apa. Kemudian di sini ada data, di sini ada tab atau pane, data dan analytics. Nah, data di sini adalah berisikan data yang tersimpan dalam data source kita. Kalau kayak tadi kan saya ngambilnya dari Superstore tuh, nih sampel Superstore. Nah, di dalam file Excel Superstore ini ada banyak kolom. Ini bisa kita scroll nih. Nah, pinternya Tableau adalah dia udah langsung bisa nih mendefinisikan suatu kolom itu apakah dia string, apakah dia
tanggal atau apakah dia berisikan angka. Jadi dia udah langsung memisahkan nih. Ini yang ada warna hijau ini berarti dia sifatnya adalah angka yang bisa kita total atau kita bisa average or something sesuai kebutuhan analisis kita. Kemudian di sini yang non angka ya kita bisa menganalisis juga nih berdasarkan kolom-kolom yang tersedia di bagian tabel ini. Nih. Di sini ada orders yang terdiri dari banyak kolom, kemudian ada people, kemudian ada returns, dan di sini ada latitude nih atau longitude. Nah, jadi ini ikonnya dia beda sendiri kayak gambar bola dunia gitu kan, kayak globe. Nah, ini dia fungsinya buat memberikan latitude atau longitude dari suatu transaksi. Pokoknya ini sepanjang gua menggunakan visualization tools, Tableau merupakan salah satu data visualization tools yang gua rekomendasiin karena dia bisa memberikan visualisasi berdasarkan koordinat atau geografi. Nah, di sini ada lagi parameter. Parameter itu biasanya dipakai oleh user nih atau oleh pengguna buat menginput inputan mereka. Jadi kayak misalnya melakukan filter tanggal atau misalnya kayak melakukan ingin melihat visualization berdasarkan matriks tertentu, dan banyak lagi sih parameter yang bisa kita lakukan dalam parameter ini. Selanjutnya di sini ada kotak filter. Kelihatan ya. Nah, di kotak filter ini biasanya kita mau menggunakan kolom-kolom yang ingin difilter. Sebagai contoh, kita mau memfilter customer name-nya aja, atau kita mau filter nih dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, semua filter-filter yang kita butuhkan itu ada di kotak ini, dan jika kita ingin memfilter apapun, kita hanya perlu mendrag atau melakukan double klik nih seperti ini. Nah, terus dia langsung naik gitu, langsung nongol. Kemudian di sini ada mark. Ini juga salah satu hal yang bikin gua suka dengan Tableau. Jadi di sini ada 5 marknya, ada 5 kategori, ada color, ada size, ada text, ada detail, dan ada tooltip. Jadi ini adalah 5 tools dasar untuk membuat visualization yang ramah pengguna, karena gue beberapa kali nemuin kayak ada visualization tools yang dia itu nggak ramah pengguna, artinya udah bikin visualization tools tapi penggunanya masih mikir buat ngambil kesimpulan gitu loh. Nah, nanti kita juga bakal belajar seninya tentang merancang atau membuat visualization tools yang ramah buat pengguna. Nah, ini bisa kita lihat nih ada banyak menunya. Jadi ada bar, ada line, ada area, ada square, circle, dan ini ada banyak banget modelnya yang bisa kita pilih nanti sesuai dengan kebutuhan kita. Ini kita bakal banyak berinteraksi dengan ini, membuat visualization yang lucu-lucu. Nah, setelah itu di sini ada columns and rows. Jadi kalau teman-teman pernah lihat kayak diagram gitu ya, diagram dan ada garis sumbu X dan sumbu Y. Columns and rows ini adalah untuk menempatkan kolom di sini maksudnya kolom dari data source kita untuk ditempatkan kepada columns atau rows. Nah, ini bakal kepake juga nanti pada saat kita melakukan analisis atau membuat visualization. Nah, enaknya lagi di Tableau adalah dia itu udah menyiapkan kayak misalnya nih untuk membuat visualization seperti ini kita butuh kolom apa. Misalnya kita ingin membuat kayak geografis nih. Nah, geografis analisis ini dia membutuhkan satu kolom dengan icon geo gitu loh. Nah, icon geo yang tadi kita lihat pada kolom data source. Terus misalnya kalau kayak untuk ini nih, untuk horizontal bar, kita membutuhkan satu measure atau dimension yang bakal kita cobain lagi. Jadi kita itu ada panduannya nih untuk membuat visualization yang keren seperti ini. Atau misalnya kayak packet bubbles nih, ini biasanya teman-teman bisa pakai visualization seperti ini buat word cloud. Nanti word cloud seperti apa nanti kita juga bisa ngecek. Kemudian ini juga keren, ini kita bisa pakai bullet graph. Jadi kita nanti bisa bikin kayak misalnya targetnya sekian, sementara pencapaiannya adalah sekian. Nah, kita bisa pakai ini. Terus ada lagi yang saya suka pakai itu scatter plot. Cuma scatter plot nampaknya tidak ada di sini, tapi nanti kita bisa bikin sendiri. Lalu kemudian apa lagi ya? Oh ya, di Tableau ini dia memiliki 3 komponen utama nih. Jadi worksheet, dashboard, dan story.
secara hierarki worksheet itu level yang paling bawah. Jadi untuk membuat visualization, kita bikin visualisasinya itu di worksheet. Kemudian dari kumpulan worksheet disimpan di dalam dashboard. Kemudian dashboard itu kita tempel ke dalam story yang nanti visualisasinya memiliki user experience yang berbeda. Jadi itu nanti bakal kita explore banyak dari Tableau License Expire in 13 Days. Jadi buat teman-teman yang merasa tertarik dan pengen tahu lebih jauh soal Tableau, khususnya tutorial atau konten tentang Tableau dan teknologi lainnya, boleh banget buat follow atau subscribe atau like video ini juga dan video-video saya yang lainnya. Nah, ini yang tadi saya ceritain. Jadi di sini ada worksheet, ada dashboard, ada story yang bakal kita pakai buat analisis data. Oke, harusnya itu dulu sih, karena dari menu-menu ini saya nggak bakal jelasin, jadi saya bakal jelasin ketika nanti kepakai. Jadi itu dulu dari gue Cernenko dari di sekitar teknologi. Ya, semoga videonya ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa buat follow, subscribe, or like di video ini, dan jangan lupa share juga supaya teman-teman yang lain bisa tahu dan mereka bisa menambah skill dan keterampilan dari diri mereka masing-masing. So, enjoy videonya, sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.